Selamat datang di channel Di Luar Nalar Coy. Kali ini gue bakal bahas pembantaian atau genosida muslim di Jammu Kashmir tahun 1947. Langsung aja coy. Latar belakangnya gini coy, pada saat pemisahan India pada tahun 1947, Inggris meninggalkan kekuasaan mereka atas negara-negara pangeran, yang dibiarkan dengan pilihan untuk bergabung dengan India atau Pakistan atau tetap merdeka. Hari Singh, Maharaja Jammu dan Kashmir, Maharaja menunjukkan preferensinya untuk tetap independen dari kekuasaan baru. Semua kelompok politik utama negara mendukung keputusan Maharaja, kecuali Konferensi Muslim, yang menyatakan mendukung aksesi ke Pakistan pada tanggal 19 Juli tahun 1947. Konferensi Muslim populer di kalangan Muslim di Provinsi Negara Bagian Jammu, sedangkan Musyawarah Nasional Populer di wilayah Kashmir. Dengan dukungan Mian Iftikharuddin, pemimpin konferensi Muslim Sardar Ibrahim bertemu dengan Kolonel Pakistan Akbar Khan untuk pemberontakan PUN 1947. Sardar Ibrahim meminta dan menerima senjata untuk para pemberontak. Mendirikan pangkalan di Muri di Punjab, Pakistan, senjata dan amunisi dicoba untuk dibeli di NWFP yang akan diselundupkan ke Jammu dan Kashmir. Sementara itu, Maharaja diberitahu tentang 400 Muslim bersenjata yang telah menyusup dari Kahuta untuk tujuan meneror minoritas Hindu dan Sikh. Pakistan diberitahu dan didesak untuk mengendalikan infiltrasi. Pada tanggal 12 September tahun 1947, Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Pakistan saat itu Liaquat Ali Khan menyetujui dua rencana invasi Kashmir yang disiapkan oleh Kolonel Akbar Khan dan Sardar Shaukat Hayat Khan. Suku Pashtun dimobilisasi untuk melakukan serangan bersenjata. Sekitar 100.000 Muslim dan non-Muslim dari Punjab Timur dan Punjab Barat masing-masing dikawal dengan aman melalui Jammu oleh pasukan negara bagian Jammu dan Kashmir. Kekerasan terhadap Muslim Jammu Kashmir. Berbeda dengan lembah Kashmir yang sebagian besar tetap tenang selama masa transisi ini, Provinsi Jammu yang berbatasan dengan Punjab, mengalami migrasi massal yang berujung pada aktivitas kekerasan antaragama. Sejumlah besar umat Hindu dan Sikh dari Rawalpindi dan Sialkot mulai berdatangan sejak Maret tahun 1947, membawa kisah-kisah mengerikan tentang kekejaman Muslim di Punjab Barat. Menurut cendekiawan Ilyas Chatta, ini memicu kontra kekerasan terhadap Muslim Jammu, yang memiliki banyak persamaan dengan yang ada di Sialkot. Dia menulis, Muslim Kashmir harus membayar harga yang mahal pada bulan September-Oktober tahun 1947 untuk kekerasan sebelumnya di Punjab Barat. Menurut cendekiawan Ian Copeland, pogrom pemerintah terhadap warga Muslimnya di Jammu dilakukan sebagian untuk membalas dendam atas pemberontakan PUN yang dimulai sebelumnya. Pengamat menyatakan bahwa tujuan utama Hari Singh dan pemerintahannya adalah untuk mengubah demografi wilayah dengan menghilangkan populasi Muslim, untuk memastikan mayoritas Hindu di wilayah tersebut. Cendekiawan Ilyas Chatta dan jurnalis Jammu Feth Basin menyalahkan kesalahan penanganan hukum dan ketertiban oleh Maharaja Hari Singh dan angkatan bersenjatanya di Jammu, atas kekerasan komunal skala besar di wilayah tersebut. Pembantaian pada tanggal 14 Oktober aktivis RSS dan Akalis menyerang berbagai desa di distrik Jammu, Amrei, Chik, Atmapur dan Kochpura, dan setelah membunuh beberapa Muslim, menjarah harta benda mereka dan membakar rumah mereka. Terjadi pembunuhan massal terhadap umat Islam di dalam dan sekitar kota Jammu. Pasukan negara memimpin serangan. Para pejabat negara memberikan senjata dan amunisi kepada para perusuh. Pemerintah telah mendemobilisasi banyak tentara Muslim di tentara negara bagian dan memecat petugas polisi Muslim. Sebagian besar Muslim di luar wilayah yang didominasi Muslim dibunuh oleh perusuh komunal yang bergerak dengan kendaraan dengan senjata dan amunisi, meskipun kota itu secara resmi diberlakukan jam malam. Banyak pria dan wanita Gujar yang biasa memasok susu ke kota dari desa-desa sekitarnya dilaporkan dibantai dalam perjalanan. Dikatakan bahwa cagar alam Ramnagar di Jammu dipenuhi dengan mayat pria, wanita dan anak-anak Gujar. Di wilayah Muslim kota Jammu, Talab Hatikan dan Mohala Ustad, Muslim dikepung dan tidak diberi pasokan air dan makanan. Kaum Muslim di daerah Talab Hatikan telah bergabung untuk membela diri dengan senjata yang bisa mereka kumpulkan, yang kemudian mendapat dukungan dari konferensi Muslim. Mereka akhirnya diminta untuk menyerah dan pemerintah meminta mereka untuk pergi ke Pakistan demi keselamatan mereka. Orang-orang Muslim ini dan lainnya yang ingin pergi ke Sialkot, dalam jumlah ribuan,
diangkut dengan banyak truk dan dikawal oleh pasukan pada minggu pertama bulan November. Ketika mereka sampai di pinggiran kota, mereka ditarik keluar dan dibunuh oleh pria Sikh dan RSS bersenjata, sambil menculik para wanita. Ada juga laporan pembantaian besar-besaran terhadap Muslim di distrik Udhampur, khususnya di wilayah Udhampur, Chenani, Ramnagar, Baderwah dan Reasi. Pembunuhan banyak Muslim dilaporkan dari Chem, Deva Batala, Manausar dan bagian lain dari Akhnur dengan banyak orang melarikan diri ke Pakistan atau pindah ke Jammu. Di distrik Katua dan daerah Bilawar, terjadi pembunuhan besar-besaran terhadap Muslim dengan pemerkosaan dan penculikan perempuan. Pada tanggal 16 November tahun 1947, Syekh Abdullah tiba di Jammu dan mendirikan kamp pengungsi di Ustadz Mohala. Terima kasih sudah menonton coy, semoga semua masalah kalian terselesaikan, jangan lupa di share coy.